こんにちは。ガブ、ガブ、ガブ、ガブ、ガブ。Yuru adalah seorang anak muda berbakat yang memiliki ikatan kuat dengan kakak perempuannya. Sejak lahir, ia telah menghabiskan seluruh hidupnya di desa terpencil ini. Ia lahir saat fajar menyingsing bersama saudari kembarnya, Asa. Tanpa ia sadari, sebuah ramalan telah menubuatkan bahwa suatu hari nanti ia akan memimpin iblis-iblis kuat. Suatu hari, setelah berburu di hutan, Yuru kembali ke desa. Di gerbang, sahabatnya Danji sudah menunggu. Ia lega melihat Yuru pulang dengan selamat, meski sedikit kesal karena tidak diajak ikut. Namun, kekesalannya tak bertahan lama saat melihat Yuru berhasil membawa pulang seekor burung pegar sendirian. Saat mereka berjalan memasuki desa, para penduduk menyapa hangat Yuru. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu pekerjaan mereka nanti. Tapi untuk sekarang, ia harus pulang terlebih dahulu. Di rumah, Nenek Yamaha dan Ibu Danji sedang sibuk membelah kayu. Mereka terkesan saat melihat hasil buruan Yuru. Tanpa menunggu lama, Yuru langsung menanyakan kabar Asa. Nenek Yamaha menjawab bahwa Asa seperti biasa, terus bekerja dengan tekun. Yuru pun turun ke ruang bawah tanah. Di sana, di balik kurungan kayu, Asa duduk dengan tenang. Meski terlihat aneh, baginya itu sudah biasa. Hubungannya dengan Yuru tetap hangat seperti biasa. Duduk di samping kurungan, Yuru mulai menceritakan hasil buruannya. Asa terlihat kagum, tapi Yuru justru merasa kurang puas. Ia berharap bisa menangkap hewan yang lebih besar, seperti babi hutan. Tahun ini hasil panen sangat buruk, dan mereka mungkin tidak memiliki cukup makanan untuk melewati musim dingin. Mendengar itu, Asa terlihat cemas. Ia bertanya apakah Yuru berencana turun gunung untuk mencari pekerjaan. Namun, Yuru menolak keras. Ia melatih kemampuan berburu justru agar tidak perlu meninggalkan desa. Ia tak ingin jauh dari Asa, dan itu membuat Asa tersenyum lega. Tak lama kemudian, Ibu Danji memanggil Yuru. Dera telah datang. Dera adalah satu-satunya orang yang rutin keluar masuk desa. Ia selalu membawa barang-barang berkualitas tinggi seperti obat pereda nyeri, benih hasil rekayasa, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat bertemu, Dera menawarkan sesuatu, dan Yuru meminta hadiah untuk Asa. Dengan santai, Dera melempar sebuah bola yang langsung disambut penuh rasa syukur oleh Yuru. Setelah urusan selesai, Dera kembali meninggalkan desa. Sementara itu, Yuru dan Danji menjemur jerami. Danji mengungkapkan keinginannya untuk melihat dunia luar seperti Dera. Yuru tak begitu mengerti, tapi Danji menjelaskan bahwa siapapun yang pernah pergi dari desa tak pernah kembali. Itu berarti dunia luar pasti sangat menarik. Meski begitu, Yuru merasa hidup di desa sudah cukup baginya, apalagi karena ada Asa. Danji pun mengusulkan sesuatu, jika Yuru sangat peduli pada Asa, kenapa tidak pergi bersama saja? Namun, Yuru menolak. Asa memiliki peran penting di desa ini. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang udara. Yuru menatap langit dan melihat jejak asap membelah angkasa. Di balik layar, sebuah tangan misterius menghancurkan penghalang yang selama ini melindungi desa. Seketika, dunia luar terbuka. Kini, Yuru dan Danji menyadari, itu bukan naga. Asap itu berasal dari pesawat dan suara gemuruh itu dari 2 helikopter. Penduduk desa panik. Tak seorang pun pernah melihat hal seperti ini. Namun, ini bukan sekadar penemuan desa tersembunyi. Ini adalah operasi militer. Para prajurit telah diberi izin untuk membunuh. Begitu mereka menemukan penduduk, mereka langsung mengeksekusi tanpa ampun. Tembakan menggema di seluruh desa, menciptakan kekacauan dan teror. Beberapa warga berlari ke Nenek Yamaha, menanyakan apa yang terjadi. Dengan wajah tegang, ia menjelaskan bahwa penghalang desa telah dihancurkan. Ia tak tahu bagaimana, tapi satu hal jelas, para penyerang datang untuk Yuru. Mereka harus menyembunyikannya. Tak lama, Yuru dan Danji menemukan mayat-mayat warga yang baru saja dibantai. Keduanya terkejut dan ngeri, namun mereka tak bisa berhenti. Mereka harus memastikan keluarga mereka selamat. Saat menaiki tangga, mereka berhadapan dengan 2 prajurit. Tanpa ragu, Yuru menarik busurnya dan melepaskan panah ke tubuh mereka. Setelah itu, ia dan Danji mengakhiri perlawanan mereka dengan tendangan keras. Mereka terus bergerak menuju puncak desa. Danji khawatir dengan naga yang masih berputar di udara. Namun kini, Yuru mulai sadar, itu bukan naga. Dan ia tahu, busurnya tak akan cukup untuk melawan mereka. Mereka sampai di patung dewa kiri dan kanan. Namun perjalanan masih jauh. Danji ingin memastikan ibunya selamat. Dan ia tahu, Yuru juga ingin menemui Asa. Kali ini, Yuru punya rencana. Ia berlari ke dasar salah satu patung dan meminta Danji membantu memindahkan batu-batu di sekitarnya. Meski bingung, Danji tetap membantu. Beberapa saat kemudian, setelah batu-batu itu tersingkir,
Yuru membuka sebuah panel tersembunyi di baliknya. Terdapat lorong rahasia yang langsung menuju ruang bawah tanah, tempat Asa berada. Danji sama sekali tidak menyangka hal seperti ini benar-benar ada. Tapi, justru keberadaan itulah yang jadi kabar baik karena sekarang Yuru bisa sampai ke Asa jauh lebih cepat. Sementara itu, di permukaan, seorang gadis bernama Gaby baru saja diturunkan dari helikopter, tepat di depan sekelompok warga desa yang membawa parang. Ia tampak tidak bersenjata, membuat para warga ragu apakah dia ancaman atau bukan. Namun keraguan itu lenyap seketika saat Gaby menjentikan jarinya. Dan tiba-tiba, bagian tubuh seorang warga tercabik, seolah digigit oleh sesuatu yang tak terlihat, mirip seperti gigitan rubah milik Aki. Tanpa ampun, Gaby menghabisi mereka satu persatu, tak menyisakan seorang pun. Seorang ibu mencoba melarikan diri sambil membawa anaknya. Namun kecepatan Gaby jauh melampaui harapan. Dalam sekejap, kepala sang ibu terpisah dari tubuhnya. Sang anak hanya bisa terpaku dalam ketakutan, menyaksikan ibunya hancur berkeping-keping. Saat ia mengira nasibnya akan sama, Gaby justru berkata bahwa ia punya aturan, tidak menggigit anak-anak. Namun, itu tidak berarti ia tak akan menanamkan rasa takut yang mendalam di benak mereka. Setelah memastikan desa itu bersih, Gaby mencoba menghubungi pasukannya agar naik ke permukaan. Namun, tak ada jawaban. Rupanya, para prajurit itu telah lebih dulu bertemu dengan Dera di perjalanan turun. Dan tanpa ragu, Dera menghabisi mereka semua. Dera tidak tahu pasti apa yang menyebabkan penghalang bisa runtuh, tapi ia yakin ini akan menimbulkan masalah besar. Ia pun segera menghubungi seseorang bernama Hana, meminta untuk mengubah titik pertemuan karena Asa yang asli jelas sedang dalam bahaya. Di dalam ruang tahanan bawah tanah, Granny diseret oleh Asa. Saat akhirnya ia berhadapan dengan sosok tiruan dirinya, rasa jijik langsung terpancar di wajahnya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kepala Asa di dalam kurungan meledak. Tak lama setelah itu, Yuru berlari masuk ke dalam ruangan. Ia memanggil nama Asa dengan penuh horor saat melihat kejadian itu. Namun, wanita di hadapannya justru mengangkat tangan dan berkata bahwa dialah kakak perempuan Yuru yang sebenarnya. Dan ia datang untuk membawanya pulang. Tapi sebelum itu, ia berniat membunuh semua orang di desa terkutuk ini. Yuru jelas tidak percaya. Baginya, wanita itu hanyalah orang asing. Terlebih setelah ia membunuh sosok yang selama ini ia anggap sebagai kakaknya. Dengan tegas, Yuru menarik busurnya dan bersiap menembak. Namun Asa dengan mudah menahan serangan itu menggunakan kekuatannya, hingga salah satu dinding ruangan hancur. Di luar, Dera terus bergerak, menghabisi para prajurit sambil menuju ke ruang tahanan. Ia harus berhati-hati, karena tak boleh sampai helikopter melacak pergerakannya. Namun nasib berkata lain, ia justru berhadapan langsung dengan Gaby. Dalam sekejap, Dera menyadari betapa berbahayanya gadis itu, terutama saat ia melihat gigi iblisnya dengan jelas. Gaby pun terkejut karena Dera bisa melihatnya. Hal itu justru membuatnya semakin tertarik. Ia langsung menyerang, mengirimkan gigi-giginya ke arah Dera. Namun pria itu berhasil menghindar dan membalas dengan beberapa tembakan. Sayangnya, peluru-peluru itu berhasil ditahan oleh gigi iblis milik Gaby. Tak kehabisan akal, Dera melempar granat ke udara di atasnya. Untuk sesaat, wajah Gaby benar-benar menunjukkan ketakutan. Ledakan pun terjadi. Kembali ke dalam ruang tahanan, Asa menyadari bahwa ia telah menggunakan kekuatan secara berlebihan, padahal ia hanya berniat menahan panah Yuru. Ia pun meminta maaf, mengakui bahwa ia masih belum terbiasa mengendalikan kekuatannya. Saat Yuru berusaha bangkit dari reruntuhan, bola yang ia bawa terjatuh dari bajunya dan menggelinding hingga menyentuh darah dari jasad Asa palsu. Seketika, makhluk hitam muncul dari dalamnya dan mencengkeram lengan Asa yang asli. Melihat situasi itu, Yamaha berteriak meminta Dera segera membawa Yuru pergi. Tak lama kemudian, Dera muncul, meraih Yuru, dan langsung berlari. Di sisi lain, Danji yang sedang memeriksa ibunya terkejut saat melihat Dera menyeret Yuru pergi. Ia tak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah keluar dari lorong rahasia, Dera mengatakan bahwa mereka harus segera turun gunung karena tempat ini sudah tidak aman. Namun, Yuru menolak mendengarkan. Semuanya terasa tak masuk akal baginya. Dera berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mereka selamat. Namun, pelarian bukanlah pilihan mudah. 2 helikopter kini mengitari mereka dengan penembak jitu yang siap menembak kapan saja. Situasi semakin buruk, mereka tak bisa bergerak. Jika Gaby menemukan mereka, maka habislah sudah. Namun pikiran Yuru justru dipenuhi oleh satu hal, apakah Asa masih hidup? Ia sempat melihatnya bergerak, tapi kini ia ragu apakah itu benar-benar dirinya. Ia juga merasa bersalah karena meninggalkan Yamaha, dan masih tak mengerti siapa sebenarnya wanita yang mengaku sebagai Asa itu.
Tanpa banyak waktu, Dera memberikan sebuah liontin giok kepada Yuru dan menyuruhnya memasukkannya ke dalam lubang di tanah. Yuru menolak keras, itu sama saja menempatkan dirinya tepat di hadapan penembak jitu. Namun, Dera meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menembak karena target mereka adalah menangkap Yuru hidup-hidup. Dengan ragu, akhirnya Yuru menuruti. Ia berlari ke lubang itu namun menemukan bahwa lubang tersebut tertutup tanah. Ia pun mulai menggali dengan cepat. Setelah berhasil, ia memasukkan liontin itu dan menoleh ke arah Dera untuk bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun tiba-tiba, Dera membanting kepala Yuru ke tanah. Hidungnya berdarah dan darah itu menetes tepat ke liontin. Yuru marah, tapi ternyata itulah langkah terakhir dari ritual. Darahnya memang diperlukan. Begitu ritual selesai, para penembak jitu bersiap menembak Dera. Namun sebelum mereka sempat menarik pelatuk, liontin itu aktif. Dua patung di sekitar mereka melepaskan kekuatan tersegel. Dari dalamnya, muncul dua iblis kuat yang langsung menghancurkan helikopter-helikopter itu hingga jatuh berkeping-keping ke tanah. Di sisi lain desa, Gaby terkejut melihat helikopter-helikopter itu jatuh. Bukan karena ia peduli pada para pilot, melainkan karena itu adalah tumpangannya untuk pulang. Kini, ia harus berjalan turun gunung. Sementara itu, di hadapan Yuru dan Dera, dua iblis yang baru terbebas itu berdiri di kanan dan kiri mereka. Lalu dengan suara berat, keduanya memanggil satu nama, Tuan Yuru. Dahulu kala, Yuru masih seorang anak kecil ketika ayahnya mengajaknya menyusuri sebuah lorong rahasia di bawah tanah yang membentang di seluruh desa. Lorong itu hanya diketahui oleh segelintir orang, dengan pintu keluar yang mengarah ke patung iblis di sisi kiri dan kanan. Di tempat itulah, ayahnya berjanji bahwa makhluk penjaga di kiri dan kanan akan selalu melindunginya. Kini, bertahun-tahun kemudian, Yuru akhirnya melihat sendiri wujud para penjaga itu. Ternyata, selama ini mereka memang mengawasinya, menunggu saat untuk mengikuti perintahnya. Sosok iblis kanan adalah iblis besar yang belak-belakan dan masih menganggap Yuru sebagai anak kecil. Sementara itu, sosok iblis kiri tampak dingin, tenang, dan selalu berpikir jernih. Keduanya juga memperhatikan Dera, yang mereka sebut sebagai pelayan iblis. Iblis kanan bahkan menjelaskan bahwa ia sempat merawat benda-benda terbang yang ia kira burung logam raksasa, meski ia sama sekali tidak memahami apa itu sebenarnya. Dera pun menjelaskan bahwa benda-benda itu adalah teknologi modern, dan kemungkinan akan datang lebih banyak lagi. Namun saat ini, yang terpenting adalah membantu Dera dan Yuru turun dari gunung untuk melarikan diri. Meski begitu, iblis kanan menegaskan bahwa Dera bukan tuannya, sehingga tidak berhak memberi perintah. Masalahnya, Yuru sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan waktu pun tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, Gaby muncul, membenarkan ketakutan terburuk Dera. Di belakangnya, mengintai monster aneh bergigi tajam dengan banyak mata. Dera terkejut melihat makhluk itu tetap utuh meski sebelumnya terkena ledakan granat. Gaby menatap Yuru dan mengenalinya sebagai saudara Asa. Mendengar itu, amarah Yuru langsung memuncak. Ia sadar, gadis inilah kemungkinan besar yang telah membantai banyak penduduk desa, dan sikap santainya membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Iblis kanan menyadari bahwa Yuru siap bertarung, lalu menyuruhnya memberi perintah. Namun ini adalah urusan pribadi. Yuru menolak menggunakan para penjaga desa sebagai alat balas dendam. Ia hanya memberi dua permintaan, selamatkan para penyintas dan bawa mereka ke tempat aman, dan biarkan Gaby menjadi urusannya sendiri. Iblis kanan tertawa menyeramkan, senang akhirnya bisa melayani tuannya. Di sisi lain, Asa yang telah dewasa masih terperangkap dalam cengkraman entitas darah ciptaan versi kecil dirinya. Namun ia berhasil membebaskan diri dan melempar nenek Yamaha ke dinding. Sebelum pergi, ia menegaskan bahwa wanita tua itu akan membayar semua perbuatannya dan tak akan pernah dimaafkan. Kembali ke Yuru, iblis kanan melesat ke arah Gaby, namun justru melompati gadis itu untuk menyelamatkan warga desa. Iblis kiri tetap tinggal, bertindak sesuka hati, dan menendang monster milik Gaby hingga menghantam tebing. Kini, tanpa pelindungnya, Gaby menjadi tak berdaya. Yuru pun melepaskan tembakan yang menembus kakinya. Jeritan kesakitan pecah, dan ia bersiap menghadapi panah berikutnya yang mengarah ke kepala. Namun monster bergigi itu datang tepat waktu, mengangkat Gaby dan terbang menjauh. Yuru dan iblis kiri langsung mengejar, sementara Dera tertinggal dengan frustrasi, karena mereka seharusnya segera meninggalkan desa. Di tempat lain, iblis kanan menyisir desa, mencari korban selamat. Ia menemukan lebih banyak mayat daripada yang hidup. Hingga akhirnya, ia menemukan seorang gadis kecil yang sebelumnya menyaksikan ibunya dipenggal. Saat gadis itu membuka mata, ia tidak melihat apa-apa karena iblis kanan menyembunyikan dirinya. Namun,
Ketika ia menampakkan wujud aslinya, gadis itu langsung pingsan lagi. Meski berhasil menyelamatkan beberapa anak, semuanya pingsan setelah melihat wajah aslinya yang mengerikan. Tampaknya musuh tidak berbelas kasihan pada orang dewasa, namun membiarkan anak-anak tetap hidup. Saat merenung, iblis kanan melihat Asa mendekat. Mereka saling menatap sejenak, lalu Asa menyerang dengan kekuatan mengerikan. Iblis kanan dengan cepat menangkisnya, mengalihkan serangan itu ke sekeliling. Ia tidak mengerti kenapa disambut seperti itu, namun tetap menahan diri karena perintah Yuru. Ia hanya bisa melihat Asa pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, di sisi lain desa, iblis kiri terus menekan monster milik Gabi, memaksanya membuka mulut lebar. Gabi berusaha mengendalikan situasi, tapi kewalahan. Dalam momen itu, Yuru kembali melepaskan panah, kali ini menembus lengan Gabi. Keadaan semakin buruk baginya, sampai Asa tiba. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan dinding pemisah, menimbun iblis kiri dan monster tersebut. Ia lalu menghampiri Gabi untuk memastikan keadaannya, namun Yuru menghadangnya. Ia tidak percaya bahwa wanita di hadapannya adalah kakaknya. Asa menjelaskan bahwa ia telah melalui banyak hal, namun tetaplah kakak Yuru. Percakapan mereka terputus saat iblis kanan datang, mengatakan bahwa bau darah Asa sama persis dengan Yuru. Itu adalah hal terakhir yang ingin didengar Yuru. Ia menolak percaya bahwa sosok murung di depannya adalah kakaknya. Lagi pula, Asa selama ini ada di desa, jadi siapa gadis lain itu? Dengan tenang, Asa mengungkap kebenaran. Gadis yang selama ini bersama Yuru adalah seorang penipu. 10 tahun lalu, orang tua mereka meninggalkan desa dan membawa Asa bersama mereka. Takut Yuru akan ikut pergi, nenek Yamaha dan yang lain menciptakan sosok pengganti agar ia tetap tinggal, memanfaatkan kasih sayangnya pada sang kakak. Mendengar itu, dunia Yuru runtuh seketika. Ia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun Dera segera menyela, menyuruhnya untuk tenang, dan meminta Asa agar tidak memperkeruh keadaan. Yuru tampak kesal melihat sikap santai Dera. Namun sang pedagang licik itu justru percaya bahwa tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berbahayanya Asa yang asli. Karena itu, menurutnya, pilihan terbaik adalah pergi sebelum kerusakan di desa menjadi semakin parah. Dengan berat hati, Yuru menurunkan busurnya. Ia menatap Asa dan berkata bahwa ia akan melepaskan Gabi, asalkan mereka semua meninggalkan desa. Tanpa banyak kata, Asa menyetujui syarat itu. Ia hanya bisa terdiam, menyaksikan kakaknya pergi bersama Dera dan para iblisnya. Gabi jelas tidak senang dengan keputusan itu, namun dengan tubuh yang terluka, ia tak punya pilihan lain selain menerima keadaan. Di sisi lain, Asa justru tak mampu lagi menahan emosinya. Air mata pun pecah, mengalir deras saat ia akhirnya mengetahui bahwa Yuru masih hidup dan selamat. Tangisnya belum berhenti, ketika perlahan penghalang yang menyelimuti desa kembali terbentuk, berkat bantuan nenek Yamaha. Sosok Asa palsu pun kembali hidup, tetapi wajahnya tampak kosong, seolah kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, desa perlahan kembali seperti sedia kala. Tak jauh dari gunung, dua pendaki mulai merasa heran dengan suara helikopter yang terdengar dari kejauhan. Mereka berspekulasi, mungkin saja ada sesuatu yang harus dibereskan. Namun sebelum mereka sempat memahami situasi, Dera dan Yuru melintas dengan langkah cepat diikuti oleh iblis kiri dan iblis kanan yang melayang di udara. Hembusan angin kuat dari para iblis itu membuat kedua pendaki ketakutan dan segera melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Dera dan Yuru terus menuruni gunung. Saat Dera menyadari bahwa desa sudah tidak terlihat lagi, ia tahu bahwa penghalang telah kembali aktif. Namun itu tidak berarti Yuru bisa kembali. Siapapun yang mencarinya jelas cukup kuat untuk menembus penghalang itu lagi. Satu-satunya cara aman adalah membaur dengan dunia modern. Dengan sedikit nekat, Dera akhirnya membawa Yuru sampai ke kaki gunung, tempat seorang gadis bernama Hana sudah menunggu di dalam mobil. Hana tampak kesal karena ia tidak menyangka harus menampung dua iblis sekaligus. Namun keterkejutannya bertambah saat ia sadar bahwa ia bisa melihat iblis kiri dan iblis kanan. Dengan santai, Dera berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Ia mencoba memperkenalkan para iblis itu, tapi iblis kiri dan iblis kanan malah sibuk memeriksa setiap bagian dari benda logam aneh bernama mobil. Kemudian, Hana memperkenalkan dirinya kepada Yuru. Ia adalah rekan Dera, seorang pelayan iblis. Saat mereka bersiap berangkat ke peradaban, Yuru justru menolak masuk ke dalam kendaraan aneh itu. Dera mencoba menjelaskan apa itu mobil, sayangnya penjelasannya benar-benar buruk. Akhirnya, Hana mengambil alih dan dengan santai berkata bahwa di dalam mobil ada kuda yang membuatnya bisa melaju sangat cepat. Anehnya,
Penjelasan sederhana itu berhasil. Yuru dan para iblis pun tidak lagi mempermasalahkan mobil tersebut. Sementara itu, di dekat desa, Gabi dan Asa masih menunggu jemputan mereka. Tak lama kemudian, seorang rekan bernama Jin datang. Ia tampak menyesal mendengar keadaan yang telah menjadi kacau, dan bahkan menegur Gabi karena tidak serius menangani lukanya. Misi mereka memang bisa dibilang gagal, karena Yuru tidak bersama mereka. Namun setidaknya, Asa kini telah memastikan bahwa kakaknya benar-benar masih hidup. Kembali di dalam mobil, perjalanan Dera, Yuru, dan para iblis terus berlanjut. Dera menjelaskan seluruh kejadian kepada Hana, yang tak habis pikir bahwa begitu banyak kekuatan digunakan hanya untuk membawa kembali seorang anak. Bahkan, Dera mulai khawatir ia harus mengubah penampilannya dan meninggalkan kota setelah kejadian ini. Di tengah percakapan, iblis kiri dan iblis kanan tiba-tiba merasakan kehadiran iblis lain yang mendekat. Mereka segera memperingatkan semuanya. Namun, tidak seperti iblis menyeramkan pada umumnya, sosok ini terasa berbeda. Dari kejauhan, muncul sosok wanita cantik berambut putih, menunggangi kuda putih. Ia tampak anggun dan megah saat menyapa iblis kiri dan iblis kanan. Setelah tidak bertemu selama ratusan tahun, ia terkejut mengetahui bahwa kini mereka memiliki tuan baru dan akan tinggal di kota besar. Setelah berpamitan, sosok iblis putih itu pun menghilang ke langit dengan rasa penasaran terhadap kisah si kembar Yuru dan Asa. Melihat itu, Dera dan Hana langsung panik. Mereka sadar bahwa yang barusan mereka lihat adalah Oshirasama, makhluk yang jauh lebih suci dan agung dibanding iblis biasa, hampir seperti dewa. Yuru sendiri tidak mengerti mengapa orang-orang dewasa di dalam mobil bertingkah seperti anak kecil. Dari penjelasan yang ia dengar, ternyata dunia ini dipenuhi berbagai jenis iblis. Ada yang hidup berdampingan dengan manusia seperti Oshirasama, ada yang membawa keberuntungan, dan ada pula yang bahkan membunuh tuannya sendiri. Kembali ke gunung, Gabi kini dibaringkan di atas tandu agar bisa turun dengan aman. Asa merasa bersalah karena telah membiarkan Yuru pergi. Namun ia tahu, menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Selama kakaknya masih hidup, harapan untuk bertemu kembali tetap ada. Bahkan, tanpa bantuan Asa, mungkin Gabi sudah tidak selamat. Ia pun mengakui bahwa Yuru adalah sosok yang brutal dan menakutkan. Sementara itu, mobil terus melaju menuju kota. Dari balik jendela, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yuru melihat cahaya kota yang berkilauan. Sebuah dunia baru terbentang di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya ia akan memulai kehidupan yang benar-benar berbeda, jauh dari desa yang selama ini ia kenal. Begitu tiba di kota, Hana segera memberi Yuru makanan dan pakaian ganti, karena penampilannya yang sekarang terlalu mencolok. Dengan bingung, Yuru mengeluarkan sebuah kaos putih polos dari dalam tas, bertanya-tanya apakah itu semacam tunik. Hana hanya tersenyum dan mengiyakan, mengatakan bahwa itu memang tunik. Ia juga memberinya celana biasa, menjelaskan bahwa itu mirip hakama agar lebih mudah dipahami. Tak lama, Dera menyerahkan sepasang sandal, menjelaskan bahwa alas kaki seperti itulah yang digunakan di dunia bawah ini. Hana kemudian memperhatikan pakaian baru Dera, sambil berkomentar bahwa gaya preman kecil itu ternyata cukup cocok untuknya. Rasa penasaran membuat Yuru bertanya apa lagi isi tas tersebut. Hana menjawab santai bahwa tentu saja dia tahu apa itu nasi kepal. Namun, reaksi Yuru justru penuh keterkejutan. Baginya, nasi itu 100% putih tanpa campuran millet, bahkan dibungkus rumput laut asli. Dengan gugup, ia bertanya apakah makanan seperti ini bukanlah kemewahan. Hana sampai terdiam, sementara Dera hanya menghela napas dan mengakui bahwa di desa mereka, makanan seperti itu memang tergolong mewah, jadi reaksi Yuru bisa dimaklumi. Karena tidak tahu cara membukanya, Hana membantu membuka bungkus plastiknya dengan mudah. Begitu menggigit suapan pertama, Yuru langsung berseru kagum, rasanya begitu lezat, seolah makanan para dewa. Hana tak bisa menahan senyumnya melihat reaksi itu. Sementara Dera bahkan menambahkan lebih banyak nasi kepal untuknya. Sambil menggoda, Hana bertanya apakah Dera ini seperti bibi bagi Yuru. Namun tiba-tiba, Yuru berhenti makan. Wajahnya berubah murung saat ia teringat sesuatu. Dengan lirih, ia berkata bahwa ia berharap Asa juga bisa mencicipi makanan ini. Sebelum suasana semakin berat, iblis kanan bertanya tentang tempat itu. Dera menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah tempat peristirahatan, semacam pos modern di mana tersedia makanan, toilet, dan souvenir lokal. Melihat iblis kanan dan iblis kiri begitu antusias, Dera mengajak mereka masuk. Namun keduanya menolak, memilih tetap bersama Yuru untuk menjaganya. Dera pun pergi bersama Hana yang sempat mengingatkan agar mereka tidak menyentuh kursi pengemudi. Iblis kanan dengan polos bertanya apakah kuda di dalam mobil tidak perlu diberi makan, membuat Hana hanya menjawab singkat bahwa kuda itu akan diberi minyak nanti.
Di dalam Hana bertanya seberapa banyak yang sudah Dera ceritakan pada Yuru. Dera mengaku bahwa saat ia mengatakan gadis itu bukan saudara Yuru, anak itu hampir kehilangan kendali. Jadi lebih baik tidak menambah beban lagi. Hana mengakui bahwa itu keputusan yang baik, meskipun ia sendiri tidak terlalu menyukai anak-anak. Setelah makan, Hana bertanya langkah selanjutnya, apakah mereka akan membawa Yuru ke tempat tinggal Dera. Namun Dera menolak karena identitasnya sudah diketahui. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Dengan nada tak percaya, Hana menyadari bahwa Dera kini seperti gelandangan yang harus mengurus anak orang lain. Namun Dera menegaskan bahwa ini juga tanggung jawabnya sebagai pengikut iblis dari desa Higashi. Ia bahkan secara tiba-tiba meminta Hana untuk menikah dengannya. Keheningan panjang menyelimuti sebelum ekspresi Hana berubah mengerikan. Ia mengenakan nakel besi di tangannya dan menyebutnya sebagai cincin pernikahan. Wajah Dera langsung pucat, sementara Hana meledak marah, menolak mentah-mentah ide itu. Dengan susah payah, Dera menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya pura-pura demi menyatu dengan masyarakat dan melindungi Yuru. Ia memaparkan berbagai kemungkinan gosip jika mereka hidup tanpa identitas keluarga yang jelas. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa cerita terbaik adalah Yuru sebagai anaknya, dan ia menikahi wanita yang lebih muda. Meski begitu, Hana tetap menolak keras. Sementara itu, di luar, iblis kanan dan iblis kiri mengamati mobil dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya di mana kuda disimpan dalam kotak kecil itu. Yuru keluar dan meminta maaf karena menghabiskan makanan sendirian. Namun keduanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak memakan makanan manusia. Ketika ditanya soal nama, mereka membebaskan Yuru untuk memanggil mereka sesuka hati. Namun akhirnya, Yuru tetap memilih memanggil mereka iblis kanan dan iblis kiri. Percakapan pun beralih serius. Iblis kanan menjelaskan bahwa mereka telah menjaga gerbang desa Higashi selama 400 tahun, hanya mengetahui siapa yang datang dan pergi. Mereka ingat kabar tentang kelahiran anak kembar, dan kemudian melihat Yuru tumbuh. Iblis kiri menambahkan bahwa mereka jarang melihat kembarannya, sehingga mengira ia telah meninggal sejak kecil. Namun sekitar 10 tahun lalu, mereka melihat orang tua Yuru melarikan diri dari desa bersama seorang gadis kecil, yang darahnya memiliki aroma yang sama dengannya. Kesadaran itu menghantam Yuru. Ia menyimpulkan bahwa gadis itu kemungkinan adalah Asa, yang kini menyerang desa. Artinya, orang tuanya tidak meninggalkan mereka berdua, melainkan hanya meninggalkannya sendiri. Keheningan panjang kembali terjadi sebelum Yuru mengangkat kepalanya dengan tekad. Jika begitu, maka Asa yang mengaku sebagai yang asli pasti tahu keberadaan orang tua mereka. Tak lama, Dera dan Hana kembali. Dengan wajah masih dipenuhi amarah, Hana memberitahu bahwa mereka akan menjadi wali Yuru mulai sekarang. Yuru yang belum sepenuhnya paham hanya mengangguk, perjalanan pun berlanjut. Saat ditanya apakah ia perlu ke toilet, Yuru menunjuk semak-semak, mengatakan bahwa ia sudah melakukannya di sana, membuat Hana kembali panik. Ia juga memperingatkan agar Yuru tidak duduk di atas mobil, karena akan menarik perhatian. Ketika Yuru kebingungan karena iblis kanan dan iblis kiri melakukannya, Hana menjelaskan bahwa manusia biasa tidak bisa melihat iblis. Iblis kiri menambahkan bahwa iblis bisa memilih untuk terlihat oleh manusia tertentu, dan hanya orang dengan kemampuan khusus seperti Yuru yang bisa melihat mereka. Di dalam mobil, Yuru melanjutkan pertanyaannya, apakah klan Kagemori juga pengguna iblis? Dera mengangguk, menjelaskan bahwa mereka memang memiliki beberapa dan cukup merepotkan. Mereka adalah cabang dari desa Higashi yang meninggalkan desa karena perbedaan pandangan, lalu membangun kekuatan mereka sendiri di dunia bawah. Hana dengan jujur mengakui bahwa ia sebenarnya enggan terlibat dengan semua ini. Sementara itu, Dera menjelaskan bahwa di dunia bawah terdapat semacam jaringan seperti jaring laba-laba yang dihuni oleh orang-orang dari desa Higashi di masa lalu. Sudah lama mereka mendengar rumor bahwa salah satu dari si kembar berada bersama keluarga Kagemori, dan kini terbukti bahwa kabar itu memang benar. Di tempat lain, di sebuah gedung di kota besar, seorang wanita bernama Aoi berlari ketakutan. Lorong-lorong gelap dan sunyi hanya diisi gema langkah seseorang yang mengejarnya. Saat ia sadar pria itu semakin dekat, Aoi segera masuk ke dalam lift dan panik menekan tombol untuk menutup pintu. Namun tepat di detik terakhir, pria itu menahan pintu dan masuk bersamanya. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa Aoi tidak seharusnya melarikan diri. Ketakutan, Aoi memohon agar pria itu menjauh. Namun pria itu justru menjelaskan bahwa ia harus mendekat untuk membunuhnya. Pintu lift pun tertutup, menjebak mereka berdua dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Perlahan, pria itu melangkah mendekat.
Suasana berubah ketika suara Aoi tiba-tiba terdengar terdistorsi. Ia memperingatkan bahwa jika pria itu melangkah lebih dekat, ia akan memasuki wilayahnya. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusiawi. Tubuhnya memanjang seperti sosok hantu. Pria itu membeku ketakutan. Tanpa ia sadari, dari lantai di bawah kakinya muncul seekor makhluk raksasa menyerupai ikan pemancing. Dalam sekejap, makhluk itu membuka mulutnya yang mengerikan. Di saat yang sama, Jin berjalan santai menaiki tangga gedung sambil menelepon Aoi yang asli. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa urusan dengan penguntitnya telah diselesaikan, dan pria itu sudah berjanji tidak akan mendekatinya lagi. Kembali ke dalam lift, pria itu tiba-tiba diseret oleh tangan-tangan tak terhitung jumlahnya yang muncul dari dalam tubuh makhluk tersebut. Ia bahkan tidak sempat melawan sebelum akhirnya ditelan bulat-bulat. Pintu lift terbuka dan seorang wanita malang yang hanya ingin pulang melihat makhluk mengerikan itu melayang di udara. Dalam sekejap, makhluk itu menelan pisau di lantai, menghapus semua bukti. Wanita itu hanya bisa berdiri terpaku dalam ketakutan. Tiba-tiba, suara Jin terdengar dari belakangnya. Ia menyadari bahwa wanita itu bisa melihat mereka, lalu dengan santai meminta agar ia tetap diam. Kembali ke perjalanan Yuru, Dera menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Hana tidak mengetahui banyak hal, karena keluarga mereka telah hidup di dunia bawah selama beberapa generasi dan hanya mewarisi tugas dari pendahulu mereka. Ia menyebut bahwa nenek Yamaha hanya menekankan satu hal, jangan sampai orang luar mengetahui lokasi desa Higashi, dan jangan biarkan si kembar jatuh ke tangan siapapun. Dera menjelaskan perannya sebagai penghubung informasi dan penyedia barang, sementara Hana melakukan berbagai pekerjaan kecil sehingga ia sendiri belum pernah mengunjungi desa itu. Ia juga memperkenalkan nama aslinya, Tadera Ryu, meskipun ia tetap memperbolehkan dipanggil Dera. Yuru kemudian mengingat bagaimana Yamaha tampak sangat marah ketika mereka mencoba membawanya pergi. Karena itu, ia bertanya apa sebenarnya dirinya dan saudara perempuannya. Dengan serius, Dera menjelaskan bahwa ketika sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, lahir di desa timur pada hari di mana siang dan malam seimbang, dunia akan terpecah. Iblis kanan menambahkan bahwa terakhir kali hal itu terjadi adalah 400 tahun yang lalu. Saat itu, kelahiran si kembar memicu perang besar yang membelah negeri menjadi timur dan barat. Bahkan sebelumnya perang lain pernah membelah utara dan selatan, dan di balik semua itu, para pengguna kekuatan iblis terlibat. Yuru pun menyimpulkan bahwa mereka adalah anak terkutuk yang akan membawa kekacauan. Namun iblis kanan membantah, bukan mereka yang menyebabkan kehancuran, melainkan orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka. Iblis kiri kemudian menjelaskan bahwa Yuru memiliki potensi untuk memperoleh kekuatan, dan kemungkinan besar Asa sudah lebih dulu mendapatkannya. Iblis kanan menceritakan bahwa Asa memperoleh kekuatan bernama Break, kemampuan untuk membuka atau menghancurkan apapun secara paksa. Sementara itu, pasangan kekuatannya adalah Seal, yang mampu menutup apapun secara mutlak. Hana bertanya apa yang terjadi jika kedua kekuatan itu bertemu. Dera hanya menjawab bahwa itu adalah sebuah paradoks, sesuatu yang belum pernah diketahui hasilnya, karena belum pernah ada yang memiliki keduanya sekaligus. Perjalanan berlanjut, dan Dera menjelaskan bahwa untuk menembus penghalang desa Higashi, ada jalur khusus dengan rute yang rumit, berputar mengelilingi batu, berbelok di persimpangan, hingga akhirnya mencapai lembah dan berbelok siku di sebuah pohon besar. Jalur itu diwariskan oleh klannya. Ia juga menceritakan bahwa ibunya berasal dari dunia bawah dan secara kebetulan menemukan jalur tersebut saat tersesat. Mendengar itu, Yuru teringat masa kecilnya saat ibunya berkata bahwa namanya berarti malam di tempat asalnya. Dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak. Yuru yang masih asing dengan dunia bawah mencoba menggunakan kamar mandi umum. Ia mengikuti instruksi Dera dengan hati-hati, membilas, mencuci tangan, dan hampir menggunakan pengering tangan, sebelum akhirnya menyerah karena takut dengan suara kerasnya. Ia pun mengeringkan tangan dengan pakaiannya sendiri. Keluar dari sana, Yuru merasa bangga. Ia merasa telah menguasai cara menggunakan jamban dunia bawah. Malam hari di kota membuat mereka kagum. Iblis kanan dan iblis kiri takjub dengan lampu-lampu yang menyala tanpa api, bangunan tinggi yang mereka kira kastil, dan jumlah manusia yang begitu banyak. Ketika Yuru menyebut bahwa tempat ini bahkan bukan ibu kota, dan bahwa di Tokyo terdapat 10 juta orang, mereka semua terkejut. Akhirnya, Yuru mengingat nama tempat mereka berada, Prefektur Guntama. Di tengah keramaian itu, iblis kiri berkata bahwa mereka pasti bisa menemukan Asa. Yuru berharap demikian, meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Dera dan Hana, maupun wanita yang mengaku sebagai Asa. Dengan tekad kuat,
Ia memutuskan satu hal, ia akan menemukan wanita itu, menangkapnya, dan memaksanya membawa dirinya bertemu orang tuanya. Iblis kanan hanya tersenyum, menikmati situasi ini. Baginya, ini adalah hiburan yang telah ia tunggu selama 400 tahun. Iblis kiri menegur dengan nada tegas, mengingatkan bahwa ia seharusnya tidak berbicara sembarangan saat guru mereka sedang benar-benar serius. Namun iblis kanan hanya menanggapi santai, malah balik bertanya bagaimana perasaan iblis kiri tentang situasi itu. Dengan wajah sedikit kesal, iblis kiri menjawab bahwa ia tidak suka dikejar. Baginya, itu bertentangan dengan nalurinya. Dialah yang seharusnya mengejar, bukan sebaliknya. Ucapan itu disertai ekspresi yang membuat Yuru merinding. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa mengancam, namun Yuru memilih diam dan tidak mengomentarinya. Tak lama kemudian, Dera datang membawa kabar bahwa Hana telah menemukan tempat tinggal untuk mereka. Kabar itu sedikit meredakan ketegangan, tetapi perhatian Yuru justru tertarik pada sebuah benda aneh, sebuah ponsel, yang ia pegang dengan bingung, sama sekali tidak tahu apa itu. Melihat kebingungannya, Dera mencoba menjelaskan dengan sebaik mungkin. Ia mengatakan bahwa benda itu digunakan untuk mengirim pesan, mirip seperti sinyal asap, hanya saja dalam bentuk huruf atau suara. Penjelasannya memang terdengar kurang meyakinkan, tetapi entah bagaimana, Yuru, iblis kanan, dan iblis kiri langsung mempercayainya. Di benak mereka, ponsel itu pun dianggap tak lebih dari versi modern dari sinyal asap.